Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jemaah ibu pengajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita teruskan kajian Sirah Nabawiyah masih pada bab tentang Isra Mi'raj. Jadi peristiwa Isra Mi'raj itu termasuk al-mu'jiz. Jadi mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ini disebut sebagai mukjiz? Karena ini peristiwa langka. Peristiwa yang hanya terjadi satu-satunya. Satu-satunya orang, bahkan satu-satunya nabi yang diizinkan untuk bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam peristiwa Isra Mi'raj. Maka di dalam kitab Kanzun Najah wa Surur, di karangan seorang ulama yang menjadi mudir atau biasa ngajar di Masjidil Haram. Jadi di Masjidil Haram itu kan biasa banyak syekh-syekh yang ngajar di sana. Itu diantaranya ada kitab yang dikarang oleh pengajar syekh yang ada di sana. Namanya kitab Kanzun Najah wa Surur. Dalam kitab itu disebutkan salah satu malam terpenting, malam yang paling istimewa. Bahkan kata beliau dalam kitab itu lebih utama dibandingkan dengan Lailatul Qadar sekalipun. Karena peristiwa itu memang peristiwa satu-satunya terjadi hanya kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Nabi Adam sampai dengan Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hanya beliau yang diangkat oleh Allah, diperkenankan, diundang langsung, diantarkan oleh malaikat Jibril ke Sidratul Muntaha bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj ini juga termasuk peristiwa yang spektakuler disebabkan karena ini sudah di luar logika manusia. Makanya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu naik ke Jabal Qubais, jadi habis Isra Mi'raj paginya itu beliau naik Jabal Qubais. Jabal Qubais itu bukit yang sampingnya ini yang untuk sa'i, Sofa dan Marwah. Di Sofa itu kan ada bukit yang tinggi itu. Nah, beliau naik kemudian memproklamirkan bahwa saya tadi malam itu habis Isra dan Mi'raj. Maka tentu orang-orang yang mendengar itu, apalagi mereka orang-orang kafir yang belum masuk Islam, itu mendengarnya ya dengan pandangan dan dengan rasa sinis. Masa perjalanan dari Mekah ke Palestina kemudian ke Sidratul Muntaha hanya beberapa jam saja, atau bahkan nggak ada jam-jaman. Ini kan tentu gampang sekali mereka membuli Rasulullah SAW. Maka peristiwa ini peristiwa yang amat berat bagi kaum muslimin saat itu yang sudah beriman kepada Nabi SAW, yang terpengaruh oleh opini yang mereka buat. Ini jadi rasa gundahnya semakin. Tetapi ada satu orang, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, yang kemudian ketika beliau ini disampaikan bahwa Muhammad katanya habis Isra perjalanan ke Palestina, apakah engkau percaya? Maka apa yang dikatakan oleh Abu Bakar Siddiq? Beliau mengatakan bahwa kalau memang yang mengatakan itu adalah Muhammad Rasulullah, maka 1000% saya percaya. Ini luar biasa.
Ketika orang-orang lain itu meragukan, bahkan mendustakan apa yang Rasulullah SAW ceritakan, tapi Abu Bakar justru beliau menerima dengan apa adanya. Makanya beliau kemudian diberikan gelar As-Siddiq, yaitu orang yang membenarkan tentang peristiwa Isra dan Mi'raj. Jadi Abu Bakar As-Siddiq, As-Siddiq itu gelar yang Rasulullah berikan kepada beliau. Karena apa? Beliau satu-satunya orang pertama yang membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj. Ketika orang lain tadi mendustakan, sebagian orang yang sudah muslim, sudah beriman itu meragukan, iya apa tidak, benar apa enggak. Tapi Abu Bakar As-Siddiq langsung membenarkan, kalau itu yang mengatakan Muhammad Rasulullah, maka saya yakin 100% bahwa peristiwa itu benar adanya. Jamaah ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, peristiwa Isra dan Mi'raj di antara yang menjadi spektakuler adalah perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu birohihi wa jasadihi, dengan roh dan jasadnya. Sebab kalau hanya roh saja dalam mimpi itu nggak lagi istimewa. Karena apa? Kita saja bisa. Misalnya saking senangnya pengen haji, pengen umroh, sampai ke bawah mimpi, sampai ke bawah tawaf di Mekah, sa'i di Mas'ah, kemudian sampai tinggal di Padang Arafah misalnya. Itu kan bisa saja, saking pengennya, saking inginnya seorang itu tidak haji sampai ke bawah mimpi. Dan ini enggak spektakuler. Karena apa? Karena siapa saja bisa. Tapi Allah memperjalankan Rasulullah SAW itu biruhihi wa jasadihi, dengan ruh dan jasadnya. Nah, ini yang menjadi sesuatu yang istimewa. Karena apa? Karena kalau dalam logika umum kita, pandangan biasa orang awam kita mengatakan bahwa tidak mungkin dalam waktu sekejap perjalanan dari Mekah ke Palestina. Sebab zaman sekarang saja dengan pesawat yang paling cepat, itu perjalanan yang masih menempuh dengan jam-jaman. Jadi pesawat yang sekarang saja, andai kata dari Jeddah kemudian sampai ke Palestina, itu juga ditempuh lebih dari 1 jam. Nah, zaman dulu Rasulullah ditempuh itu dengan sebentar saja. Wong digambarkan tempat tidurnya Nabi itu masih hangat. Artinya bahwa Nabi itu dari tempatnya sampai kembali lagi itu dalam posisi tempat asalnya Rasulullah itu masih hangat. Ini menunjukkan bahwa perjalanan Rasulullah itu sebentar. Makanya dalam peristiwa ini Allah berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haula linuriyahu min ayatina innahu huwas-sami'ul basir. Kata Allah, wa min ayat subhanalladzi asra, maha suci Allah yang telah memperjalankan bi'abdihi hambanya. Jadi Allah mengawali subhanalladzi, maha suci Allah. Ini kata ahli tafsir menunjukkan bahwa peristiwa ini bukan peristiwa yang sembarangan, bukan peristiwa biasa. Sampai-sampai Allah mengawali kalimatnya dengan kalimat subhanalladzi, maha suci zat. Artinya apa? Yang dikedepankan dalam peristiwa ini Allahnya. Kalau Allah itu yang memperjalankan, tidak ada hal yang mustahil bagi Allah. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Ini dalam bahasa tafsir subhanalladzi asra, maknanya bahwa yang punya keinginan, yang punya kehendak itu Allah.
bukan keinginannya Nabi, bukan kehendaknya Nabi. Maka peristiwa ini kalau dalam kacamata Allah ya bukan peristiwa yang biasa, karena ini peristiwa yang luar biasa, perjalanan yang diperjalankan Allah, sesuatu yang gampang saja yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam peristiwa Isra Mi'raj itu, apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam betul-betul melihat zatnya Allah Subhanahu Wa Taala? Nah, di sini disebutkan bahwa Ibnu Qayyim menyebutkan perbedaan pendapat tentang bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat Allah. Kemudian beliau menyitir pendapat Ibnu Taimiyah dalam soal ini. Intinya bahwa Rasulullah SAW melihat Allah dengan mata telanjang. Namun pendapat ini tidak pernah dikemukakan oleh satu sahabat pun. Sedangkan pendapat yang diikuti oleh Ibnu Abbas bahwasanya Rasulullah SAW melihat Allah dengan mata telanjang maupun dengan mata hati itu tidaklah kontradiktif. Jadi maknanya bahwa sebagian ulama berpendapat bahwa Nabi itu melihat Allah ya dengan mata batin, ya dengan mata telanjang, melihat langsung. Dalilnya apa? Summa dana fatadalla. Kemudian dia mendekat lalu bertambah lagi dekat. Artinya apa? Betul-betul tidak ada jarak antara Rasulullah dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim bahwasanya hal ini menjadi mungkin. Tadi kalau Allah sudah punya kehendak, tidak ada yang tidak mungkin. Maka tabir tentang Allah Subhanahu wa taala langsung dibukakan oleh Allah sehingga Allah Subhanahu wa taala bisa tampak jelas oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini peristiwa satu-satunya. Nabi Musa saja yang pernah berdoa ingin melihat Allah itu didatangi Allah Subhanahu wa taala di Bukit Tursina, atau yang dikenal di dalam surat At-Tin, wattini wazaitun wa turi sinin. Jadi turi sinin itu satu tempat yang dijadikan sebagai sumpahnya Allah yang dulu pernah Nabi Musa berdoa untuk ingin melihat Allah. Maka diperlihatkan nur cahayanya Allah Subhanahu wa taala dari balik Bukit Tursina. Itu saja Nabiullah Musa nggak kuat, kemudian sampai Semakau. Ini Nabi Musa. Jadi memang makhluk itu tidak ada yang kuat melihat nur cahayanya Allah. Tapi ketika Nabi Muhammad SAW sekali lagi, karena memang ini adalah kudrah kehendaknya Allah, maka Nabi pun diberikan kemampuan untuk melihat zatiyahnya Allah. Ya sama dengan perjalanan yang begitu cepat, itu dalam logika matematika kita, itu badan wadak kita dengan kecepatan yang begitu luar biasa, supersonik, itu pasti akan brodoli, nggak kuat lagi. Badan menahan cepatnya perjalanan dari Mekah ke Palestina, dari Palestina ke Sidratul Muntaha. Tapi ketika kemudian Nabi dikuatkan badannya, yang badannya ini dalam logika pikiran kita itu lemah, tapi kemudian dikuatkan. Bahkan yang mengiringi beliau ada malaikat Jibril, ada malaikat Mikail, itu saja hanya sampai ke Sidratul Muntaha. Jadi makomnya hanya sampai situ. Kemudian Nabi SAW itu disuruh untuk melanjutkan perjalanan sendiri. Karena apa? Disebutkan bahwa kata malaikat Jibril, andai kata saya melangkah satu jengkal saja, maka badanku ini akan hancur. Karena makomku, kata Jibril, hanya sampai di sini, di Sidratul Muntaha. Ini menunjukkan bahwa
betul-betul peristiwa Isra dan Mi'raj ini peristiwa yang spektakuler, bukan kehendaknya manusia, bukan kehendaknya Nabi, tetapi ini adalah kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa saja peristiwa yang terjadi yang dilihat oleh Rasulullah dalam perjalanan Isra dan perjalanan Mi'raj? Ketika perjalanan Isra, perjalanan dari Mekah sampai ke Palestina, itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditunjukkan tempat yang hijau, yang nantinya akan menjadi tempat hijrahnya Rasulullah, yang sekarang kita kenal dengan Madinatul Munawwarah. Kemudian sampai di Palestina, itu sudah disambut oleh para nabi rasul yang sudah dahulu. Nah, ini bentuknya, apakah para nabi itu dihidupkan lagi kemudian menyambut Rasulullah, atau ini hanya ruhnya? Ini para ulama berbeda pendapat. Jadi apakah penyambutan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam oleh nabi-nabi terdahulu dari Nabi Adam sampai dengan Nabi Isa alaihissalam. Nah, walhasil bahwa Nabi bertemu dengan semua nabi di sana. Kemudian di sana Rasulullah SAW memimpin sholat dan semua nabi dan rasul itu menjadi makmumnya. Kemudian naik dalam perjalanan Mi'raj. Ini dalam buku ini diterangkan peristiwa yang terjadi adalah di mana dada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dioperasi dulu. Ini sebelum perjalanan beliau dioperasi dadanya dulu, dibelah, kemudian dibersihkan dengan air zam-zam oleh malaikat. Dan peristiwa pembelahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini yang kedua kalinya. Pertama kali itu kapan? Itu disebutkan di dalam kitab Al-Barzanji, kitab Maulid yang biasa dibaca ketika Maulidan. Itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kecil ketika diasuh oleh Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah itu seorang perempuan yang menyusui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ceritanya, kebiasaan orang-orang Arab itu kan punya tradisi, kalau seorang perempuan itu melahirkan paling menyusui hanya beberapa hari. Ini seperti juga dilakukan oleh ibundanya Rasulullah. Beliau menyusui hanya beberapa hari saja. Kemudian setelah itu disusui oleh ibu susuan, yaitu yang dulunya adalah budaknya Abu Lahab, yaitu siapa? Sebelum Halimatus Sa'diyah itu ada lagi namanya Al-Islamiyah. Siapa namanya? Itu budaknya Abu Lahab. Itu juga beberapa hari saja. Yang ketiga itu Halimatus Sa'diyah. Ini yang lama. Dibawalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke tempat tinggal beliau karena rumahnya jauh. Itu diasuh setiap hari di sana, di tempat yang terpencil, di desa, kampung begitu, yang masih asli. Dan ini kenapa dilakukan demikian? Ini kata para ulama adalah tradisi orang-orang Quraisy, orang suku yang paling terhormat, di dalam mendidik putra-putrinya itu diasuh oleh orang lain supaya dia mempunyai empati terhadap orang-orang yang biasa. Jadi cara pendidikannya mereka itu dititipkan ke orang-orang yang masih lugu. Nah, kalau kita ini melihat, kalau lihat film-film dulu, film-film kerajaan, itu kan kalau calon
pangeran atau pangeran calon raja itu dari kecil itu sudah dingengerkan atau dititipkan ke resi-resi. Bukan dididik di istana, tidak, tapi dididik di tempat yang jauh dari istana. Biasanya dititipkan ke resi atau ke orang pintar. Ya pendidikannya setiap harinya ya harian dari orang-orang kampung begitu. Supaya apa? Supaya calon raja ini punya empati terhadap rakyatnya. Makanya kita kalau lihat film-film kerajaan zaman dulu itu kan seperti itu. Jadi calon raja atau pangeran ini tadi sejak kecil sudah dititipkan ke orang-orang yang pintar. Sama dengan Rasulullah SAW itu dititipkan ke Halimatus Sa'diyah supaya apa? Punya empati, karena ini adalah calon nabi yang nantinya akan menjadi pemimpin umat manusia. Maka harus dididik dengan luar biasa tadi. Nah, ketika beliau Rasulullah SAW itu lagi di rumahnya Halimatus Sa'diyah, itu datang dua malaikat. Yang dua malaikat itu kemudian membawa Rasulullah SAW. Kemudian Nabi itu dibaringkan, dibelah dadanya, kemudian dibersihkan oleh malaikat. Disebutkan di dalam Al-Barzanji itu dihilangkan oleh malaikat itu kotoran-kotoran yang sifatnya al-insaniyah. Jadi sifat-sifat basyariah kemanusiaan itu kemudian dihilangkan, diisi dengan hikmah cahaya-cahaya ilahi. Itu di hadapan Halimatus Sa'diyah. Jadi Halimatus Sa'diyah melihat sendiri. Makanya peristiwa ini kemudian kalau bahasa sekarang itu viral, menjadi buah bibir bahwa ini Muhammad telah dibedah oleh seseorang, karena saat itu malaikat berubah wujudnya menjadi manusia. Saking takutnya Halimatus Sa'diyah ini, akhirnya daripada kemudian terjadi apa-apa, Muhammad yang sudah mulai agak besar ini kemudian dikembalikan lagi kepada kakeknya, yaitu Abdul Muthalib, karena khawatir terjadi apa-apa. Karena beliau nggak tahu kalau yang membedah itu adalah malaikat. Jadi saking takutnya itu sampai gemeteran, bahkan beliau saking takutnya terjadi apa-apa. Karena apa? Kalau andai kata Nabi itu kemudian sampai meninggal dunia, pasti beliau yang disalahkan. Akhirnya dikembalikanlah kepada kakeknya, yaitu Abdul Muthalib. Nah, ini pembelahan dada yang pertama Rasulullah SAW. Pembelahan dada yang kedua terjadi ketika mau Isra. Sebelum perjalanan Isra dan Mi'raj, Nabi pun dioperasi lagi oleh malaikat dengan air zam-zam diisi dengan nur ilahiyah, cahaya-cahaya ilahi, cahaya-cahaya hikmah. Ini Rasulullah SAW, dan Rasul menyaksikan banyak hal setelah peristiwa itu. Dibuka mukasyafahnya, mata batinnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dalam peristiwa itu Nabi bisa melihat sketsa kehidupan umatnya Rasulullah SAW. Jadi contoh atau yang dilihat Rasulullah itu hanya stereotip saja, contoh-contoh kecil, sketsanya umat manusia itu seperti apa. Maka yang terjadi pertama adalah Rasulullah SAW disuguhi, ada dua suguhan, dua minuman. Satu adalah minuman yang diisi dari susu, yang kedua adalah minuman yang di dalamnya adalah arak atau khamr yang memabukan. Ini satu simbol bahwasanya kalau Nabi SAW itu memilih arak, maka simbol bahwa umat Rasulullah itu akan menjadi orang-orang yang rusak. Karena arak itu simbol daripada kerusakan.
Dan memang faktanya siapapun orang yang kemudian mengkonsumsi minuman keras apapun bentuknya, apakah itu narkoba, apa pil koplo, apa macam-macam, itu menjadikan orang itu menjadi logika akalnya itu pasti akan rusak. Makanya kenapa khamr itu diharamkan? Karena bisa merusak akal. Dengan rusaknya akal, maka manusia tidak akan lagi kenal dengan Tuhannya. Ini diantara sebab yang utama, karena hilangnya akal menjadikan seseorang itu gak kenal dengan Tuhan, gak kenal dengan nabinya, gak kenal dengan syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Maka karena ini punya sifat merusak, dihukumi oleh Quran, innamal khamru wal maisiru wal ansabu rijzum min amali syaitan, bahwa itu adalah perbuatan-perbuatan syaitan. Itu adalah perbuatan rijsun, sesuatu yang kotor, sesuatu yang harus dijauhi. Bahkan secara tegas bahwasanya khamr itu adalah haram. Dan Rasulullah SAW alhamdulillahnya memilih minuman yang isinya adalah susu. Maka malaikat menyambut baik. Wahai Muhammad, engkau telah memilih fitrah. Fitrahnya manusia itu adalah fitrah tentang kesucian, tentang kebersihan, tentang sesuatu yang halal. Maka ketika engkau memilih susu, berarti umatmu insya Allah umat yang senantiasa terjauhkan dari apa-apa yang menjadi madharat bagi manusia. Ini yang pertama. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam ini juga diperlihatkan dengan sungai-sungai, dengan sesuatu yang menyenangkan secara zahir. Jadi ini sebagai bentuk untuk menjelaskan, karena saat itu adalah saat dimana orang-orang itu materialistik. Jadi apa-apa diukur dengan materi. Saking materialistiknya, sesuatu diukur dari benda materi, sampai Tuhan pun itu dimaterikan, dibentuk dengan patung-patung. Jadi mereka menganggap bahwa tidak marem kalau menyembah Tuhan di hadapannya nggak ada patung. Karena tadi mereka itu orang-orang materialistik. Jadi kalau nyembah Tuhan tidak seperti kita. Kita kan kalau nyembah nggak ada apa-apanya di depan kita. Wong Ka'bah itu bukan yang kita sembah. Ka'bah itu hanya kiblat, hanya arah saja. Yang disembah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak boleh dibayangkan oleh kita. Allah itu seperti apa? Jadi beda sekali dengan zaman dulu yang sangat-sangat materialistik. Bahkan tadi Tuhan saja dimaterikan, bentuknya adalah dengan patung-patung. Maka ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghadapi kaum yang sangat materialistik, sesuatu diukur dari benda, cara untuk menjelaskan tentang kenikmatan surga itu pun diperlihatkan dengan sesuatu yang bendawi. Makanya tadi digambarkan surga itu adalah yang di dalamnya ada sungai-sungai yang mengalir. Yang sungai-sungai itu batu yang ada di sana itu dari mutiara-mutiara, dari yakut dan macam-macam yang indah-indah. Bukan seperti kita dari krakal, batu kaling, tapi batunya surga itu terdiri dari yakut, dari mutiara. Jadi luar biasa. Bahkan sungai-sungainya itu bukan air biasa, tapi ada sungai arak, ada sungai susu, macam-macam, yang menggambarkan tentang satu kenikmatan dunia. Jadi ini sebetulnya kata para ulama, kalau dalam menafsirkan ayat-ayat yang berkaitan dengan gambaran surga, ini sebetulnya adalah gambaran kecil yang hanya untuk memudahkan berpikir. Yang saat itu orang
dihadapi oleh Rasulullah adalah kaum materialistik. Sehingga apa? Ya dijelaskannya harus dengan cara-cara materialistik. Maka dilihatkan dengan adanya sungai-sungai, kemudian nanti di surga ada bidadari, bidadarinya enggak cukup satu, tapi ada 72 bidadari dan sebagainya. Ini kan sebetulnya gambaran-gambaran yang sebetulnya kata para ulama hanya ingin menunjukkan betapa nikmatnya surga. Yang hakikatnya surga itu belum pernah terbersit dalam angan-angan, belum pernah ada di dalam hati manusia ataupun dalam gambaran kita, itu belum pernah terbersit nikmatnya surga. Cuman dalam memudahkan berpikir surga itu seperti apa? Ya seperti tadi, bahwa Nabi ketika perjalanan Isra Mi'raj pun diperlihatkan banyak sungai-sungai tadi. Kemudian beliau melihat malaikat penjaga neraka dan tidak pernah tersenyum, tidak pernah ceria wajahnya. Beliau juga melihat surga dan neraka. Jadi ini perjalanan yang berat Rasulullah SAW ketika diperlihatkan neraka. Karena gambarannya neraka sudah penjaganya bengis, nggak pernah senyum aja nggak pernah. Apalagi di dalamnya yang penuh dengan luar biasa, yang disifati dalam Quran itu ada azabun azim, ada azabun alim, ada azabun muhin, ada macam-macam bentuk sifat daripada azab atau siksa. Azabun azim misalnya itu azab yang besar, yang durasinya nggak bisa ditentukan, abadan abada, selama-lamanya. Ini bagi orang yang kafir hakiki, kafir yang tidak percaya terhadap Allah, tidak percaya terhadap Rasulullah, itu sifat siksaannya adalah azabun azim, azab yang durasinya itu nggak ada batas. Kalau azabun alim ini bisa menimpa dari orang yang beriman tapi kemudian di dunianya pernah berdosa, maksiat, bersalah. Kalau belum sempat dibersihkan di dunia, maka nanti di akhirat dibersihkan. Namanya azabun alim, siksa yang punya durasi. Jadi waktunya ya tergantung dari banyak sedikitnya dosa kita. Kalau dosa kemudian di dunia ini belum terampuni, belum terampuni artinya kita kalau dosa belum minta ampun kepada Allah, belum beristighfar kepada Allah, belum ditutup oleh Allah dosa-dosanya. Nah, ini kemungkinan nanti masih dimintai pertanggungjawaban. Untungnya kita sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini banyak sekali dikasih tip X. Jadi penghapus dosa kita itu luar biasa. Disediakan macam-macam bentuknya. Ada yang cukup dengan istighfar, langsung di tip X. Ada yang bentuknya kita berwudu. Kata Rasulullah SAW, dengan kita wudu maka dosa yang kita lakukan oleh muka dengan kita mengusap wajah, membasuh wajah, dosanya berkurang. Ketika kita membasuh tangan, dosa yang disebabkan oleh tangan berguguran. Ketika kita membasuh kaki, dosa yang disebabkan oleh kaki berguguran. Jadi banyak sekali tips penghapus dosa yang Allah berikan pada. Belum nanti kemudian kita lanjutkan dengan sholat. Baina sholat was sholat kafarat. Antara sholat satu dengan sholat berikutnya itu kafarat. Jadi ketika kita habis sholat zuhur, kemudian nanti sholat asar, itu kesalahan dosa kita yang kita lakukan antara zuhur sampai asar kehapus. Nanti sholat lagi begitu dihapus lagi. Juga ibadah yang lain, kata Rasulullah SAW, bainal haji wal haji kafarat, bainal umrah wal umrah kafarat. Antara haji 1
satu dengan haji berikutnya itu juga penghapus. Antara umroh satu dengan umroh berikutnya itu juga kafar. Jadi untung kita sebagai umat Rasulullah itu diberikan penghapus dosa yang sangat banyak sekali. Sehingga ketika kita wafat, kita husnudzon insya Allah sudah dalam keadaan bersih. Itu kita dalam hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang susah ini membersihkan kalau hubungannya dengan hablum minan nas, haknya antar manusia. Ini yang repot. Kalau kita pernah ngerasani misalnya, maka sebelum kita minta maaf terhadap orang yang kita rasani, itu belum terhapus. Makanya ini jadi hati-hati. Penghapusnya dosa ngerasani, dosa kita membuli orang, itu tidak ada lain kecuali kita minta maaf. Atau dosa berhutang, selagi hutangnya belum dilunasi, itu sampai di akhirat akan tetap menjadi tanggungannya kita. Dimintai pertanggungjawaban. Bahkan sangat saking ekstrimnya tentang masalah hutang. Itu Nabi SAW kalau takziah itu ditanya dulu, ini si fulan ada hutang enggak? Kalau masih ada hutang dan belum ada yang mau untuk yang menanggung, maka Rasulullah SAW itu enggan untuk menyolati jenazah yang masih punya hutang, yang hutangnya belum ada yang menanggung. Ini menunjukkan bahwasanya hutang terhadap manusia ini seyogianya harus dilunasi sebelum jenazah itu masuk ke dalam liang kubur. Minimalnya atau paling tidak sebelum jenazah itu diberangkatkan, dikuburkan, ada keluarga atau pihak yang menanggung. Makanya biasanya tradisi kita mudzin atau ustadz yang memberangkatkan jenazah itu kemudian menyampaikan kepada keluarga bahwasanya nanti kalau ada yang kaitannya dengan hutang piutang, silahkan untuk menghubungi ahli waris atau keluarga. Nah, kalau semacam itu sudah beres ini jenazah. Jadi kelihatannya sepele, kelihatannya hanya kalimat biasa yang diucapkan oleh Pak Mudzin atau pihak keluarga. Tapi ini menjadi poin penting. Ketika sudah ada yang menanggung dari pihak keluarga, maka insya Allah jenazah ini sudah lempang jalannya. Jadi sudah tidak ada kaitannya dengan yang sifatnya hablum minan nas, hubungan dengan sesama manusia dalam kaitan hutang piutang. Jadi ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Beliau itu diperlihatkan surga dan neraka. Ketika diperlihatkan neraka, Nabi SAW itu rasanya nggak tega kalau ada umatnya beliau, umat Rasulullah, kita ini sampai mampir ke neraka. Saking nggak kuatnya, karena Nabi itu punya sifat harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Haris itu nggak tegelan, nggak tegaan kalau ada orang yang masuk ke neraka. Makanya Nabi SAW setelah melihat neraka ini, Nabi doanya itu hanya minta untuk diberikan syafaat, diberikan hak pertolongan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saking pengennya diberikan hak otoritas syafaat pertolongan, Nabi SAW sampai tiap malam itu nggak pernah lupa untuk qiyamul lail. Jadi di antara prosedur daripada mendapatkan hak syafaat, hak pertolongan, itu wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsa rabbaka maqaman mahmuda. Kalau kemudian kita itu malam tahajud, malam qiyamul lail, maka akan
diberikan maqam mahmudah, tempat yang tinggi. Di antara tempat tinggi adalah diberikan hak untuk memberikan syafaat. Jadi perjuangan Nabi SAW untuk mendapatkan hak syafaat itu enggak mudah. Untuk nyafaati kita, memberikan pertolongan terhadap kita umatnya Rasulullah SAW. Maka para ulama ini tadi menjelaskan, kalau kita melihat perjuangannya Rasulullah dalam mensyafaati kita, menolong kita, ayo kata para ulama, bantu Rasulullah SAW supaya beliau mudah menolong kita. Caranya apa? Caranya fa'aksiru bikatsratis sujud, perbanyaklah sujud. Jadi orang ngangel-ngangeli Rasulullah, enggak merepoti Rasulullah. Caranya apa? Tadi dengan memperbanyak sujud. Ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau melihat orang-orang yang suka makan harta anak yatim secara zalim. Bibir mereka seperti bibir unta. Pernah lihat unta, Bu? Pernah ya? Digambar atau langsung pernah. Bibir unta itu seperti apa? Bibirnya doer besar. Itu gambaran kalau orang bibirnya kayak bibir unta. Itu orang yang terbiasa makan anaknya, hartanya anak yatim. Jadi ini adalah mualati. Maka kita hati-hati kalau kita punya harta, kemudian kok ada anak yatim itu sampai terlantar, kita tidak berbagi terhadap mereka. Hati-hati, jangan-jangan ada harta haknya yang harusnya diberikan kepada mereka, tapi kemudian masih kita pegang atau kita miliki, apalagi sampai dimakan. Apalagi yang memang jelas-jelas menjadi hartanya anak yatim. Ini seringkali kita mendengar atau melihat ada anak yatim kemudian hartanya sampai habis dimakan oleh ahli warisnya atau siapa saja saudaranya dan sebagainya. Ini digambarkan bahwa orang yang makan harta yatim itu bibirnya seperti unta. Mereka disuapi potongan-potongan batu neraka yang menyala sebesar kepala tangan yang kemudian keluar dari dubur mereka. Dimakan langsung keluar, dimakan langsung keluar. Ini satu gambaran orang yang memakan hartanya anak yatim. Kemudian beliau juga diperlihatkan dengan para pemakan riba yang perutnya besar, sampai-sampai mereka tidak bisa bergerak dari tempat mereka, saking besarnya sampai ngengsrek ke tanah. Ini gambaran betapa luar biasanya bahayanya memakan riba. Riba adalah berbunga-bunga, bertambah dari sesuatu harta yang pokok tanpa adanya usaha di dalam perdagangan. Ini namanya riba. Jadi tambahnya harta tidak dikarenakan sesuatu yang diikhtiari atau diusahakan. Dan ini bahaya sekali. Bahayanya apa? Yang dilihat oleh Rasulullah SAW dalam gambaran peristiwa Mi'raj yang di dalam neraka, orang yang terbiasa makan riba itu perutnya menjadi besar. Bahkan saking besarnya itu sampai nempel ke tanah. Ini bagaimana gambarannya? Kita kadang melihat orang yang besar saja dengan berdiri susah, apalagi jalan. Ini lebih daripada itu, perutnya membesar sampai kengsrek ke tanah. Para pengikut Fir'aun melewati mereka tatkala diseret ke dalam neraka dan menginjak-injak mereka. Ini gambaran betapa rendah dan hinanya seseorang
yang memakan dari hartanya anak yatim atau memakan riba. Dan riba ini hampir-hampir di zaman kita itu sesuatu yang agak susah untuk dihindari. Tetapi seperti misalnya kayak bank apakah itu riba? Apakah itu mengandung riba? Nah, ini para ulama di dalam memberikan fatwa-fatwanya. Antara bank dengan riba itu tidak identik bahwa semua bank itu pasti riba atau riba itu identik dengan bank. Jadi sekali lagi dalam fatwa-fatwa kontemporer itu tidak mesti bank itu kemudian bisa disifati sebagai riba. Apalagi dalam keadaan-keadaan misalnya doruriyah. Doruriyah itu adalah sesuatu yang memang terpaksa. Ya seperti zaman kita ini kan hampir-hampir gak bisa lepas dengan bank. Gak bisa. Karena apa? Misalnya kita mau nyekolahin anak, bayarnya saja lewat bank. Kita haji juga bayarnya lewat bank. Cuman alhamdulillah kalau sekarang untuk yang haji ini sudah harus masuk ke bank syariah. Kalau dulu kan semua bank bisa untuk membayar pembiayaan haji. Nah, untungnya ini sudah mulai ada ya sedikit untuk supaya kita tidak terjerumus terus ke dalam sistem ribawi atau sistem bank. Tapi di dalam berbagai macam kehidupan kita hampir-hampir tidak bisa lepas dari yang namanya bank. Anak sekolah bank, kita gajian lewat bank, nanti sakit juga lewat bank, nanti kredit motor mobil lewat bank. Hampir semuanya itu melalui bank. Maka kalaupun kita itu memilih atau memilih satu pendapat bahwa bank itu bagian daripada riba, maka kita bisa menggunakan atau memilih dari pendapat hukum yang mengatakan bahwa itu kita bisa melalui bank karena punya sifat doruri, punya sifat karena terpaksa. Karena saking sudah sifat daripada dunia kita nggak bisa lepas daripada bank. Ya kalau kita mau berhubungan dengan bank, kita niati ya Allah ini karena terpaksa. Kalau kita misalnya mengikuti satu pendapat hukum yang mengatakan bahwa bank itu adalah institusi ribawi. Tapi juga ada pendapat yang mengatakan bahwa saja bank itu bukan institusi yang ribawi. Karena tadi melihat bahwa ekosistem ekonomi kita hampir-hampir sudah tidak bisa lepas daripada bank. Maka Ustaz gimana yang paling baik? Ya yang paling baik kita itu ikhtiar. Kalau kita memang bisa meminimalisir daripada hubungan dengan bank, ya kita minimalisir. Syukur-syukur kita sudah ada solusinya, yaitu dengan bank syariah. Nah, kalau bank syariah itu sudah bagian dari yang aman secara hukum, legal, baik dari fatwa-fatwa ulama itu sudah dianggap sesuatu yang baik, yang legal, yang halal di dalam kita bertransaksi. Kalaupun tidak, maka tadi solusinya adalah kita di dalam bertransaksi dengan bank-bank yang konvensional, yaitu niati bahwa ya Allah ini sifatnya darurat ya Allah, ini terpaksa. Artinya terpaksa itu ya harus ada satu langkah-langkah yang untuk menghindari. Ya tadi kita dengan penghindarannya sudah ada bank syariah. Maka di situ kita bisa bertransaksi ekonomi dengan aman. Karena apa? Karena melihat daripada besarnya tanggung jawab dan juga besarnya
siksa yang Allah gambarkan di dalam perjalanan Rasulullah, itu dalam perjalanan Isra dan Mi'raj. Sebelum saya lanjut